Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Alfian dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 04407488. Sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Saya sudah mendownloadnya, tugas PDF-nya. Di sini kita dimintakan untuk gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Ini datasheet, nanti kita disuruh mendownload datasheetnya. Ini saya sudah mendownload. Lalu kita disuruh diperintahkan untuk install package-nya. Ini sama yang bawah ini ya. Nanti kita akan install di RStudio. Pertama, ini udah di-download. Lalu kita buka RStudio-nya. Kita bisa hapus, Ctrl L. Oke. Yang pertama kita masukkan dulu datasheet-nya ya. Kita import yang udah download. Ini sebelum saya filenya kan ada di download, sudah saya pindahkan filenya. Kita import. Nah, ini udah masuk. Lalu datasheet dikali 10.000. Oke, kita bisa copy aja. Oh sorry, sebelumnya kita harus install dulu. Hapus. Installnya dulu. Oke, ini udah sukses. Kita install yang kedua. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah selesai. Kita cek datanya. ggplot. Mana nih ggplot? Ini dfile udah. Datasi tadi udah. Belum udah. Ggplot udah. Oke, udah semua. Kita bisa hapus. Lalu kita import yang tadi datasheetnya. Lalu masukkan ini kalian. Oke, ini sebelumnya saya sudah mencoba mengerjakannya. Ini yang pertama, yaitu tugas pertama ya. Yang ini langkah-langkahnya. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Ini inputannya ya. Kita coba input maupun sudah dikerjakan. Kita coba praktekkan. Nah, ini dia. Ini hasil screenshotnya sama. Ini histogram variabel, judulnya kebagian, histogram variabel kebagian, lalu titik garis Y-nya itu kepadatan, garis X-nya kebagian. Ini ada diagramnya. Ini untuk penjelasannya ini. Bentuk distribusi histogram menunjukkan pola simetris dengan puncak moda.
berada di sekitar nilai 3 hingga 4. Nilai 3, sekitar nilai 3 dan 4. Lalu distribusi terbentuk lonceng yang merupakan ciri khas distribusi normal ya terbentuknya. Terdapat kurva densitas warna biru menghaluskan pola distribusi mengikuti bentuk histogram dan membuktikan bahwa sebaran data cukup normal. Terus sebaran data, nilai kebahagiaan tersebar mulai dari sekitar 0 hingga lebih dari 6. 0 hingga lebih dari 6 ya. Lalu data paling banyak terkonsentrasi di bagian tengah, nilai 3 sampai 4. Ini data paling banyak, nilai 3 sampai 4 nih. Datanya paling tinggi. Dan makin sedikit ke arah nilai ekstrim di kiri dan kanan. Nah, ini ya kiri kanannya makin sedikit. Tidak ada outlier ekstrim yang mendistorsi bentuk distribusi. Yang ketiga, distribusi terlihat sedikit miring ke kiri, negatively skewed, itu nama lainnya. Karena ada sedikit lebih banyak data di sisi kanan dari puncak dibanding sisi kiri. Ya, datanya lebih banyak di kanan dibanding yang di kiri. Bagaimana? Namun kemiringan tidak ekstrim sehingga masih dapat diterima sebagai distribusi normal dengan asumsi wajar. Lalu kepadatan. Sumbu Y mewakili kepadatan, bukan frekuensi absolut. Ini digunakan untuk membandingkan dengan kurva distribusi teoritis. Lalu kepadatan tertinggi sekitar 0,25 sampai 0,3 pada nilai kebahagiaan sekitar 3 sampai 4. Dari nilai titik tertinggi ada nilai 3, 0,2 sampai 4. Sampai 4 ya. Kebahagiaannya 4. 3 sampai 4 di ketinggian 0,2 sampai 0,3 di sini. Lalu kesimpulannya berdasarkan bentuk histogram dan kurva densitas dapat disimpan bahwa variabel terikat kebahagiaan menunjukkan pola distribusi yang mendekati normal. Hal ini mendukung asumsi normalitas dalam regresi linear, meskipun ada sedikit scale ke kiri yang tidak terlalu signifikan. Lalu tugas yang B-nya, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Ya. Bawah ini. Ini inputannya. Nah, ini outputnya ya, plotnya. Ini sudah saya screenshot hasilnya. Seperti ini. Di sini untuk judulnya scatter plot pendapatan versus kebahagiaan. Di sini kebalikannya ya dibanding yang sebelumnya. Ini untuk sumbu Y-nya itu kebahagiaan, sumbu X-nya itu pendapatan. Oke. Lalu langkah yang C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Ini inputannya. Nah, ini outputnya ya. Sudah saya copy juga. Ini. Penjelasannya, persamaan regresi linear dari bagian koefisien kita mendapatkan intercept sama dengan di angka 0.2091. Lalu koefisien pendapatan di angka 0.00007124. Nolnya jadi ada 5. Habis koma nolnya ada 4. Lalu persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 0.2091 plus 0.00007124 dikali pendapatan. Artinya, ketika pendapatan sama dengan 0, nilai prediksi kebahagiaan adalah sekitar 0.2091. Setiap kenaikan satu satuan pada pendapatan akan meningkatkan kebahagiaan sebesar 0.00007124 poin. Lalu signifikansi koefisien nilai value untuk pendapatan adalah kurang tidak lebih dari 2E sampai 16 yang jauh lebih kecil dari 0.05.
yang artinya pendapatan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kebahagiaan. Lalu nilai p-value untuk internship adalah 0,0201 yang juga signifikan karena itu tidak lebih dari 0,05. Lalu koefisien determinasi multiple R squared itu di angka 0,7452, lalu adjusted di angka 0,7447, yang artinya sekitar 74,5% variasi pada kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan. Sisanya sekitar 25,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Lalu uji signifikansi model. Nilai F statik 1451 dengan p-value tidak lebih 2,2 E sampai 16. Yang artinya model regresi secara keseluruhan signifikan. Artinya model ini layak untuk digunakan. Residual standar error. Nilai error prediksi model adalah 0,724. Cukup kecil, menandakan hasil prediksi cukup dekat dengan nilai aktual. Kesimpulannya, terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan dan kebahagiaan. Model ini menjelaskan sekitar 74,5% variasi kebahagiaan yang tergolong sangat baik untuk model regresi sederhana. Model layak digunakan untuk prediksi dan analisis, namun masih ada faktor lain selain pendapatan yang mempengaruhi kebahagiaan. Lalu langkah yang D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedisitas, interpretasikan hasil plot. Lalu ini ya, ini inputannya. Ini hasilnya nanti seperti ini. Kita coba lihat. Kita masukkan. Nah, ini ya, untuk judulnya residual versus fit. Sini untuk sumbu Y-nya itu residual, sumbu X-nya itu fit values. Nah, untuk penjelasannya, pola titik residual ini pola titiknya. Titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis 0. Di sekitar garis 0 jadi acak. Lalu tidak ada pola sistematis seperti bentuk U, pola corong atau tren. Jadi ini benar-benar polanya itu acak, nggak ada bentuknya. Artinya tidak ada pelanggaran berat terhadap asumsi linearitas atau homoskedastisitas. Garis merah, ini garis merahnya nih. Garis merah cukup datar dan mendekati garis 0. Ini mengindikasikan tidak ada pola non-linear yang kuat pada residual. Sebaran residual nih, sebarannya itu residual tampak kurang lebih konsisten homogen sepanjang rentang nilai fit X. Ada sedikit outlier seperti titik 87,247, dan 460, namun tidak cukup signifikan untuk mengganggu model secara keseluruhan. Lalu untuk yang E, ini yang terakhir ya. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Jadi hasil regresi yang tadi, yang ini, kita visualisasikan. Langkah-langkahnya ini, plot data points pada grafik, tambahkan garis regresi, tambah persamaan, lalu beri judul. Kita langsung saja. Ini untuk yang pertama, inputannya, plot data points pada grafik. Ini plot data pointsnya. Lalu untuk titik datanya, ini inputannya. Lalu yang kedua itu tambahkan garis ya, tambahkan garis, ini inputannya. Lalu di sini di kita langkahnya itu tambah persamaan regresi, ini inputannya. Lalu yang terakhir beri judul dan label.
Ini inputannya. Nah, ini hasilnya, plotnya. Di sini dengan judul tadi ya sesuai ya, visualisasi regresi linear pendapatan versus kebahagiaan. Lalu tadi apa aja tuh? Plot dan data points. Udah ya. Ini tambahkan garis nih, garisnya nih, garis regresinya. Lalu persamaannya itu ini, Y sama dengan titik 0209 plus 7 titik 12 4S sampai 0,5 X. Lalu untuk judul tadi nih ya, visualisasi. Ini untuk sumbu Y nya itu kebahagiaan dan sumbu X nya itu pendapatan. Oke, nah ini hasilnya yang sudah saya screenshot. Oke, mungkin itu saja tugas 2 yang saya kerjakan dari mata kuliah visualisasi, apa tuh lupa, analisis dan visualisasi data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.